Salam, selamat pagi buat saudara semuanya. Jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Saudara yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita membuka kitab kita dalam kitab Yunus, pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-6, demikian bunyinya. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Belajar dari kisah Yunus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal yang akan kita pelajari bersama-sama tentang kisah Yunus. Hal yang pertama adalah sikap Yunus. Ketika Yunus dipanggil oleh Allah untuk pergi ke Niniwe, dia melakukan kesalahan dengan cara tidak menuruti perintah Allah. Dia melarikan diri dan dia pikir bahwa dia bisa lari dari Allah. Dan celakanya ketika dia salah, bukannya dia bertobat, tapi dia nyaman dalam kesalahan yang dia buat. Alkitab secara jelas mengatakan bahwa dia pergi ke tempat paling bawah dari kapal. Dia mencari tempat yang paling aman, dia mencari tempat yang paling nyaman untuk dia tidur. Bahkan saking nyenyaknya, dia tidak sadar bahwa badai besar sedang mengamuk, menghantam kapal yang ditumpanginya. Saudara yang diberkati Tuhan, terkadang kita juga seperti itu. Ketika kita tahu kita salah, ketika kita melanggar perintah Allah, atau ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, bukannya kita datang kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan, tapi yang kita lakukan justru sebaliknya. Kita merasa nyaman, kita merasa aman dengan tindakan kita, dan kita lupa bahwa kerohanian kita sedang merosot. Sikap kedua daripada Yunus adalah dia sadar akan kesalahannya. Ketika didapati dalam pembuangan undi itu, ketika didapati bahwa dia melakukan kesalahan, dia mengakui itu dan siap terima konsekuensinya. Mari kita juga seperti itu, saudara. Jika sudah jelas-jelas kita melakukan kesalahan, jangan sembunyi, jangan menyembunyikan, menyangkal, atau menutupi kesalahan yang kita buat. Karena jika kita menutupi atau kita menyangkal perbuatan yang kita buat, padahal ada bukti nyata, maka kepercayaan kita kepada Allah bisa menjadi bahan pembicaraan orang-orang di luar sana. Nama Tuhan bukannya dipermuliakan, tapi menjadi bahan perbincangan. Poin yang kedua terkait dari hal-hal apa saja yang dapat kita pelajari dari kisah Yunus adalah jangan mencontohi perbuatan orang-orang dalam kapal itu. Pada ayat yang ke-13 dikatakan dengan jelas bahwa lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Ketika Yunus melakukan kesalahan, dia sudah mengakuinya dan dia siap untuk terima konsekuensi. Tapi yang dilakukan oleh orang-orang ini adalah mereka justru melindungi Yunus dengan alasan belas kasihan. Saudara diberkati Tuhan, ini sangat penting. Jangan pernah kita melindungi atau menutupi orang yang bersalah atau berbuat dosa. Sekalipun orang itu adalah orang-orang yang kita cintai, sekalipun orang itu adalah orang-orang yang kita hormati atau kita kagumi, jangan menutupi atau melindungi sesuatu yang sudah jelas-jelas salah. Karena sekuat apapun kita mendayung kapal itu, laut akan semakin bergelora dan mengamuk, bahkan menyerang kita dengan sangat layaknya para penghuni kapal itu. Saudara, jika kita benar-benar mengasihi seseorang, maka kasihilah dengan cara yang benar. Amsal 27 ayat 5 mengatakan bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Karena itu, tegurlah jika mereka salah dan jangan mendukung atau menutupi kesalahan atau pelanggarannya. Ketika kita mencoba untuk menutupi, untuk melindungi orang-orang yang berbuat salah, maka
secara tidak langsung tindakan kita membuatnya semakin nyaman dalam kesalahannya. Ingat saudara, kebenaran tetaplah kebenaran sekalipun langit runtuh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajarlah kami untuk bukan saja menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami juga bisa menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, ajar kami supaya ketika kami melakukan kesalahan, kami tidak coba untuk menarikkan diri dari hadapan-Mu, tapi kami mau datang dan meminta ampun kepadamu. Tuhan juga menolong kami untuk berani dalam menegur apa yang salah, menyatakan apa yang salah, menyatakan apa yang benar, Tuhan. Semuanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita tetap jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.